apa sih pengalaman ya? Kalau mau sedih-sedih, Sedih banget. nangis gara-gara nggak Keterima. interview 2 kali. Oke. Baru sekali Pak. Ya, di depan saya sudah ada 2 murid yang ganteng dan cantik. Ada Ridwan dari kelas 11 PH 1. Ridwan 11 PH 1 dan Agista itu kelas 11 kuliner. Ya. Ya, kalau ini kelas 11 nih, ini Bapak mau ngobrol nih soal persiapan kalian untuk prakrin. Namanya prakrin PKL atau apa sih? PKL sih. PKL atau prakrin? PKL. PKL. PKL masih ya. PKL kan praktik kerja Ya, lapangan. lapangan. Kalau prakrin praktik kerja industri gitu Ya. ya. Oh iya. Bersama ya. Ya. Atau magang di industri gitulah ya. Yang kurang lebih tahun ini itu 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. 6 bulan. Jadi Bapak kayaknya jarang lihat kalian nanti ke depan selama 6 bulan Ya betul. ke depan. Kalau Agista sih udah dari 6 bulan yang 1 lalu. tahun anggapannya sampai Iya, bulan Desember. 6 bulan kemarin itu kamu Karena di sudah Ion. di Ion ya. Iya. Di Ion itu ada ini kelas industri lah ya. Ada kelas industri di Ion untuk khusus kuliner. Tapi untuk perhotelan sendiri kamu sebentar lagi akan menuju industri dengan membawa nama baik SMK Darmawan. Nah, pertama apa sih yang mesti dipersiapkan sama kalian nih, kalian sendiri sebagai pelajar? Kalian merasa harus mempersiapkan apa sih nanti buat tampur di industri itu? Kita dari Ridwan dulu deh. Oke. Untuk persiapannya yang pasti itu dari diri sendiri, itu dari kebersihannya, Kebersihan, dari grooming gitu grooming ya? maksudnya groomingnya, terus tambah lagi materi-materi yang udah dikasih tahu sama guru-guru kejuruan itu harus lebih diulik lagi, dihafalin lagi biar nanti pas di interview itu kita benar-benar menjawab sama yang kita pelajari gitu. Oke. Terus mental udah pasti Mental ya, karena itu yang paling betul. ya. Terus yang paling penting kalau di perhotelan tuh lebih ke basic Inggris tuh Pak. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Oke, Iya. untuk di perhotelan karena memang perhotelan Bertemu- terutama FO ya. FO, Itu ketemu langsung sama customer ya. pelanggan ya. Mau nggak mau. Oke, kalau dari Agista sendiri, Yang pertama diri sih pasti, terus udah mental juga karena kan apalagi saya ngambilnya hot kitchen juga kan. Hot kitchen. Pasti panas, terus pada emosi juga. Nah, kita tuh harus benar-benar menyiapkan mental kita biar guys misalnya ini lu mah kayak gini nih langsung nangis gak kayak gitu. baru dibentak dikit Iya. sama senior nangis misalnya. Nah, gitu, Pak. Oke, berarti mental. Mental Ini itu yang benar penting sepakat sih. dua-duanya Iya. mental ya. Mental penting banget. Mental itu penting di industri karena kalau belum apa-apa mentalnya udah Ciut gitu. ciut, misalnya harusnya pulang jam 3, Iya. Tapi kita overtime gitu. sampai jam 6, nangis, Jadi capek. gak mau lagi PKL di situ. Iya. Itu harus Itu benar-benar sering banyak kayak gitu ya. banyak ya, Iya. banyak kejadian kelas seperti itu. Jadi disiapkan mental. Oke, tadi mental. Nah, Bapak mau nanya nih, untuk Ridwan sendiri, incaran Ridwan tuh Ridwan mau prakrin di mana sih kemarin, atau Pak Anjar selaku Hubin itu sudah ngasih pilihan ke Ridwan, atau Ridwan sendiri memang ngasih rekomendasi ke Pak Anjar? Oke. Untuk tempat PK-nya ya sebenarnya kan udah ada di list kan. Jadi Pak Anjar tuh udah bikin list-listan nama-nama hotel. Nama-nama hotel. Jadi tinggal kitanya yang memilih Mau kemana? mau kemana tujuannya. Kamu pilihannya kemana? Nah, tujuan aku tuh kita tuh dikasih 3 pilihan. Yang pertama aku tuh pilih Alana, yang kedua aku pilih Park Hyatt, Terus? yang ketiga aku pilih Aston Tropicana Bandung. Bandung, Pak Hayat di Jakarta. Jakarta. Oh, Ya, oke. ada Bogor. Alana di Bogor. Ada Bogor. Oke. Nah, di semua itu ternyata, aku di tempat, pas kita masuk sekolah, kita tuh udah udah ditempatin sama Pak Anjar pas kita masuk kelas tuh, dikasih info sama Pak Anjar, kita di sini nih di sini. Nah, aku ditempatin di Park Hyatt. Di Pak Hayat. Ya, Bukan maksudnya ditempatin ya? Ya, Berencana ditempatkan di situ. Ya. Walaupun belum tentu berada di situ. iya betul. Oke, sampai situ dulu Pertanyaan pertama ya. Ya, sekarang Agista sendiri di mana
Yes. Saya pilihnya di Neo sih, tapi kalau emang di Neo gak keterima gitu, saya pilihnya ke Alana. Hampir sama sebenarnya Neo sama Iya. Alana ya, satu manajemen ya. Iya Satu benar. manajemen. Oke, nah prosesnya apakah kalian sudah melakukan interview untuk biasanya kan kalau misalnya kenapa nih pada ketawa langsung nih? Sedih ya. Aduh, Sedih. sedih juga. Kan harus ceritain ya maksudnya. Kalau di kita kan sebelum menentukan industri, nanti industrinya datang entah ke sekolah atau kita yang ke industri untuk melakukan interview dulu kan. Interview dulu apakah misalnya Ridwan atau Alisa tuh cocok ditempatkan di industrinya. Berikut dengan departemennya yang mana gitu ya. Iya. Oke, hot kitchen terus apa apa? Biasanya kalau kuliner Pastry Bakery atau SBB GDM. atau GDM gitu ya. Iya. Nah itu sudah sampai sejauh mana prosesnya? Apakah sudah melakukan interview Udah. atau belum? Gitu. Coba Agista dulu deh. Kayaknya kalau ini mah udah ini, penuh dengan cerita. Agista dulu Tapi deh. kan hari ini saya interview di Hari Neo ini, ya. oh baru hari ini. Iya, baru Di, banget. di mana? Di Neo. Di aula Oke. tadi. Oke. Tapi belum tahu keterima atau enggak, semoga aja diterima sih. Di Neo. Iya. Oke, di Neo. Bagaimana sih perasaannya kamu interview di Neo? Tadi di mana tuh? Deg-degan banget Pak, kayak ya walaupun kita udah ngerti gitu, udah tahu basic-basicnya di tata boga tuh apa gitu, kayak cutting data, tapi tetap aja kalau ditanya sama HRD-nya langsung kan jadi deg-degan lagi. Oke. Berasa ngulang dari awal, terus kayak nge-freeze gitu loh Pak, kalau misalnya Blank gitu iya, ya? setiap kayak ditanya ini jadi diam dulu karena ngeblank juga, karena kan bingung ya. Kamunya Iya, tegang. tegang, panik gitu. Duluan bisa akhirnya ngeblank. Padahal kalau ditanya kayak gini pasti hafal gitu ya. Hafal. Paham. Oke. Nah, terus ditanya apa aja emang? Kayak basic-basicnya tuh kayak cutting method gitu-gitu. Terus apa aja sih yang ada di tata boga tuh gitu loh Pak. Oke, itu kompetensinya lah ya. Iya. Di luar kompetensi, di luar tentang tata boga atau kulinernya ditanya apa lagi tuh? Tentang Neo sih Pak, kayak misalnya Neo tuh ada berapa kamar, luasnya Oh, ada gitu berapa, ya. Jadi iya tentang Pak. profil Neonya Iya. sendiri atau profil hotelnya. Nah, Terus iya. apa lagi biasanya? Terus tadi juga sempat Ini buat ditanya, adik kelas nanti kalau misalnya dia lihat kan dia mempersiapkan juga buat tahun depan. ditanya kekurangan dan kelebihannya itu apa sih, misalnya kekurangan kita itu belum bisa apa ya berkomunikasi dengan customer secara baik gitu kan. Oke. Terus udah gitu kalau kelebihan itu misalnya inisiatif dalam membantu senior kita, misalnya kita udah pulang nih jam 4 sore, Iya. udah gitu kayak senior kita tuh belum Selesai. iya belum selesai, nah kita tuh harus punya inisiatif untuk membantu gitu loh Pak. Oke, pertanyaan itu ya. Oke, sekarang itu tadi Agista. Sekarang Ridwan. Tadi kalau Agista baru ya, baru tadi, Iya, tapi baru. belum dapat pengumuman. Belum. Kapan kira-kira? Belum tahu sih Pak, dari Pak Anjarnya juga belum dikasih tahu Tinggal kapan nunggu pengumuman, Iya. mudah-mudahan diterima. Amin ya Allah. Sekarang Ridwan. Ridwan gimana udah sampai sejauh Jadi, mana udah, proses interviewnya? Alhamdulillah dan juga udah melakukan interview pada hari Senin. Senin. Nah, aku tuh dikabarin pada hari Minggu. Minggu. Pas sore menjelang malam. Terus? Aku disuruh pas pulang. Kebetulan aku pas hari Minggu tuh aku casual. Pas pulang casual aku lihat chat dari Pak Anjar. Besok kamu interview ya. Di mana tuh yang Aku interviewnya tuh aku online online? Iya. Interview di hotel mana maksudnya? di Pak Hayat. Oh, pakai. Ya, Terus? aku interview di sana. Nah kebetulan aku tuh interviewnya online ternyata. Terus Tapi yang ke Pak Hayat itu sebenarnya berdua. sama? Dava ada temen aku. Oh iya. Dava, tapi yang online tuh aku. Oke. Eh, Kenapa kamu online dia enggak? Ini pilih aku ya menurut aku. Kayaknya dilihat dari CV juga. CV. Iya. Kayak aku tuh masih di masa percobaannya. Tapi kalau dapat tuh udah langsung ke Oh, gitu. ketemu sama HRD Oke. gitu. Nah pas malam Seninnya tuh aku udah ngulik tentang semuanya sampai apa sih yang bakal ditanyain sama HRD atau manajer gitu ya. Nah, terus Pas udah diulik-ulik, udah dipahami, udah Udah paham dihafal, gitu ya. udah dihafal benar-benar. Tapi emang namanya kekurangan ya. Kebetulan Masih dong ada. kekurangannya itu dalam bahasa Inggris. bahasa Inggris. Iya, dong Terus? kurang banget kalau masalah bahasa Inggris. Terus? Nah pas hari Seninnya, Ridwan di jam 3 tuh Sabar. Sedih gitu. Sedih. Sabar. Kayaknya sedih banget. Sedih banget Ridwan. Jam 3 Ridwan interview ditemenin sama Bu Yeni di perpustakaan. Oh, di Di perpustakaan mau minta temenin sama teman tapi lagi ada rapat gitu. Terus? Nah habis itu
kita interview lewat Zoom, meskipun ada kendala beberapa karena nggak bisa masuk. Pas kita lagi mau proses interview, udah nyambung nih, tiba-tiba benar-benar dari awal sampai akhir si HRD atau atasnya tuh malah menggunakan bahasa Inggris. Udah paham materi segala macam, tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Terus kayak, ya udah, bisa gimana lagi ya tuh? Bu Yeni cuma bisa gitu-gitu doang. Karena nggak bisa ngebantuin langsung. Bisa ngebantu langsung karena Bu Yeni juga kayak, ya masa dibantuin juga kan namanya interview ya. Di situ ya udah tanya-tanya gini-gininya, udahlah tanya-tanya tentang profil Ridwan juga dan kenapa kamu pengen masuk sini, terus kamu pengen di departemen apa. Kamu milihnya departemen apa? Aku pilihannya departemen F&B or FO. Wah, kan itu makanya kenapa mungkin ya kenapa kamu ditanyanya dari awal sampai akhir bahasa Inggris, karena pilihan kamu mungkin FO atau FB. Karena kan memang langsung berkomunikasi sama kamu. Mungkin itu yang jadi persoalan. Kalau Dava misalnya dia milihnya housekeeping. Nggak langsung, misalnya kan nggak terlalu ini bahasa Inggrisnya, itu mungkin yang jadi pertimbangan. Terus saya juga pengalaman ini. Dia kan pernah job shadow juga kan di Upper Cliff, di Upper Cliff Resort. Terus ditanya gimana cara kerja di sana, terus kamu ambil apa, F&B kan. Nah, dia kan milih departemen F&B dan FO. Nah, tapi yang ditanya tuh itu semuanya F&B sebenarnya. Nah, di situ dia udah mikir, pas interview itu udah mikir kayak, ini pasti F&B dipilihnya nih. Itu pun udah optimis setelah gak diterima. Oke lah. Apalah ya, itu baru interview pertama. Jadi selama ini kamu baru 1 kali ya? Baru 1 kali interview. Itu masih banyak kesempatan. Di tempat lain juga masih banyak kan. Tadi ada yang di Bandung tadi, ataupun yang di Alana juga sama gitu. By the way, memang kalau di Neo ataupun Alana banyak alumni kita yang memang banyak sudah diangkat jadi staff malah ya. Jadi hubungan SMK Darmawan sama Neo dan Alana itu sangat benar-benar erat ya, banyak banget. Karena kemarin juga Bapak dapat laporan tuh dari Pak Agil lain, pihak hotel itu minta rekomendasi atas nama si alumni ini bagaimana ketika di sekolahnya baik atau tidak. Gitu, karena mau diangkat jadi staff katanya. Gitu. Akhirnya kita kalau memang pada saat pembelajaran di sekolahnya baik, attitude-nya baik dan lain-lain, kita pasti akan merekomendasikan. Ternyata ya, walaupun kalian nanti sudah lulus di SMK, ternyata SMK juga masih bisa menentukan karir kalian. Ya dengan cara kemarin tuh kasusnya gitu, pihak industri menanyakan ke pihak sekolah bagaimana orang ini gitu, orang ini baik atau tidak ketika sekolah. Makanya kamu jangan hanya ketika di industrinya aja baik, tapi sekolahnya ketika di kita kayak sekolahnya gitu. cakap-cakapan nggak benar dan lain-lain. Benar-benar harus seimbang semuanya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya dari tadi dua itu, ada yang tadi Agista blank, tegang ketika interview tadi, terus kamu juga ternyata bahasa Inggris ditanyakan. Bapak mau nanya deh ke Ridwan dulu deh, nanti ke Agista. Lalu apa yang mesti dipersiapkan untuk interviewnya? Kalau tadi selain mental ya, selain mental, apa aja nih perangkat yang harus dipersiapkan untuk kita menghadapi interview gitu? Menghadapi interview. Apa nih dari pelajaran kamu aja deh, dari kegagalan kamu misalnya? Lebih fokus lagi sih sama pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama HRD itu, harus memahami. Terus dari segi bahasa juga itu udah pasti dinilai gimana kita cara ngomongnya gitu Kak. Terus tadi ya bahasa Inggrisnya tuh lebih pelajari lagi lah. Minimal bisa introduce myself lah. Minimal itu ya, minimal memperkenalkan diri sendiri pakai bahasa Inggris. Kalau itu aja kita nggak bisa, wah repot itu udah. Penting juga nih pembelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris untuk
anak-anak pariwisata atau ya anak-anak Iya. pariwisata terutama ya. Iya. Itu sangat penting. Terus apalagi Agista mungkin yang harus dipersiapkan untuk menghadapi interview. Pokoknya jangan dulu mikir kayak keterima nggak ya, jadi langsung kayak misalnya disuruh interview langsung aja gitu, jangan mikir dulu gue keterima nggak ya di hotel Oke, ini. udah panik duluan tuh Iya, jangan gitu ya. jangan kayak Iya, gitu. Minimal, apa ya? Positive thinking dulu aja. Oke, positive thinking lah bahasa Iya. tepatnya ya. Iya. Jadi harus positive thinking, jangan jangan banyak kekhawatiran. Diterima atau nggak diterima, akhirnya panik, gelisah dan lain-lain. Akhirnya ngeblank tuh. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Selain kompetensi ya, Oke, betul. kompetensi udah pasti ditanyakan. Iya, Nah, pasti. Kalau kompetensi kan kalian sudah bisa persiapkan karena kalian belajar sebelumnya. Tapi yang di luar-luar itu tadi mental. Makanya kalau bapak ngajar bahasa Indonesia tuh selalu tuh bapak bawel soal public speaking, Iya, itu kok soal bener-bener. mental kan, soal bagaimana, bukan soal bagaimana kamu paham sama materi tersebut, tapi bagaimana kamu bisa delivery gitu, menyampaikan materi tersebut dengan baik ke orang yang kamu baru kenal, segitu baru ke HRD, belum di depan umum. Iya. Mungkin kalau di depan umum nanti akan lebih sulit lagi gitu ngomongnya, tantangan berat lagi. Oke, tadi mental, public speaking yang baik, grooming juga kali ya. Iya. Hadapan sama Iya. HRD, groomingnya harus baik. Soalnya tadi juga anak kuliner ya teman saya kan mau maju nih dipanggil sama HRD yang laki-laki. Terus dia disuruh balik lagi karena si Groomingnya. grooming ini apa sih jasnya itu kayak gini, terus dasinya juga miring, jadi tolong dong kamu keluar lagi terus ngaca, terus dipanggil yang lain. Karena di industri kan nggak bisa acak-acakan. Kenapa? Kenapa sekolah tuh bawel? Ngomongin grooming karena di industri lebih parah. Parah banget. Masa dasi mencong dikit aja udah pasti Iya. keluar dulu. Apalagi nggak pakai. Apalagi nggak pakai dasi. Apalagi tadi kan diomelin, kamu kan mau interview masa dandanan kamu kayak gini, tolong dong ngaca dulu kayak gitu Iya. Pak. Ini pembelajaran nih buat para pemirsa ya. Ketika memang bukan hanya pada saat interview saja sih, tapi di sekolah itu mulai deh grooming sebagai anak hospitality ya. Kalian groomingnya harus baik, rapi. Jadi ketika interview ya nggak ada lagi, memang sehari-harinya memang sudah rapi gitu. Jadi itu pembelajaran. Apalagi tuh kira-kira persiapan. Ada satu lagi Pak, menurut aku penting banget. Apa tuh? Terus orang tua. Hah? Iya, Orang tua. Harus orang tua emang Itu kenapa? orang tua dulu banget. Oke. Dan ternyata dia dulu kan udah dinyatakan gak lolos ya interview itu. Dari itu kayak ya mikir kan lemas gitu kayak udah deh. Nah, pas udah sampai rumah udah ngobrol sama orang tua, kayak nanya gitu, kayak orang tua kan mesti apa nggak sih dan PKLD, apalagi kan pasti ngepas Jauh. kan, Iya, jauh Jakarta, ya. dan jawabannya adalah gini. Oh, Dari pantas. situ. Kamu nggak nanya dulu emang sebelum Nanya lah pertanyaan yang pertama tuh ya apa yang harus jaga diri, pertanyaan lagi kan jauh di Masih- hati yang dalamnya masih Iya. belum Lido lah ya, belum bisa. kelepas gitu. Kayak bikin diatur itu masih anak kecil katanya gitu. Karena kan Pak, kalau kita di luar Bogor tuh kan pasti takutnya ada yang aneh-aneh, apalagi kan perempuan ya, banyak korban-korban pelecehan yang seperti itu. Mungkin orang tua takutnya Khawatir ya. iya, apalagi jauh gitu di Jakarta kan bukan tempat yang dekat lah untuk nengok ke sana semisal gitu. Nah, berarti satu restu orang tua ya. Iya. Itu banget, itu banget. Itu penting kan minta restu dulu. Tapi tidak jadi alasan jauh atau dekatnya sebenarnya. Minimal satu, kalau menurut Bapak, evaluasi buat kitanya, buat kaliannya. Kenapa sih misalnya Agista nggak boleh jauh-jauh, misalnya PKL mungkin Agista belum bisa memberikan kepercayaan penuh kepada orang tua. Iya, kayak ini juga kemarin juga bilang gitu. Ya kan? Bangun aja masih dibangunin. Nah, itu Malah lagi di PKL sendiri. belum bisa mandiri, akhirnya khawatir orang tua. Nah. Tapi kalau misalnya kalian sudah mandiri, kalian sudah bisa memberikan kepercayaan penuh kepada orang tua, Bapak yakin orang tua pasti yakin buat melepas anaknya gitu ke industri dimanapun nanti berada gitu ya kan. Itu juga evaluasi tuh. Jadi benar-benar kita harus beri kepercayaan penuh. Gimana caranya biar bisa dipercayai sama si orang tua. Tadi udah orang tua. Oke, menurut Bapak ini pembelajaran yang menarik ya. Bapak juga
kalau Bapak ada di posisi kalian juga mungkin sama tegangnya, siapnya juga sama. Gimana cara buat mengelola diri ketika interview gitu ya. Mudah-mudahan nanti yang mendengarkan dan menyaksikan ini bisa jadi pembelajaran gitu. Mudah-mudahan juga Bapak doain kalian bisa ditempatkan di industri yang memang kalian inginkan. Amin, ya Allah. Dan juga nanti ketika di industri kalian bisa menampilkan hasil yang terbaik gitu. Dapat best training lah ya Pak. Coba sekarang terakhir Bapak pengen minta pesannya ke maksudnya juga ke halayak lah ya, ke adik kelas ataupun nanti pemirsa di sana, kira-kira apa yang hadiah untuk kesimpulannya gimana sih proses interview itu? Apa yang harus dipersiapkan, diulang lagi lah boleh dari masing-masing. Ya buat adik kelas. Lihat sana tuh. Oke. Buat adik-adik kelas. Sini apa sini? Ini. Oke. Buat teruntuk adik-adik kelas yang ada di SMK Darmawan ataupun halayak yang lain pun, kalian lebih giat lagi belajarnya, lebih dipahami lagi aturan-aturannya. Kalian jangan menyepelekan yang dibilang oleh guru, dibilang oleh kakak kelas itu benar-benar ngaruh banget. Itu benar-benar ilmu yang harus kalian petik, mau baik buruknya pun kalian petik aja. Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nanti kalian merasakan gimana rasanya di posisi kalian. Oke. Itu jangan sedih kalau udah terima. Oke, sip. Makasih Ridwan. Agista. Kebayangnya apa ini Pak? Lupa. Ini. Ya intinya buat adik-adik kelas yang di SMK Darmawan juga atau di sekolah-sekolah lain, pokoknya kalian jangan berpikiran kayak negatif. Keterima nggak ya? Pokoknya kalian berpikir positive thinking gitu. Jangan lupa juga minta restu orang tua seperti yang Kak Ridwan bilang tadi ya. Jangan sampai kalian bilang aku PPL di sini nih, terus kayak diterima terus marah-marah, terus akhirnya udah direstuin kan orang tua. Terus udah gitu mental juga jangan lupa diasah lagi lah, biar nanti misalnya kan PPL juga kan pasti bakal dapat omelan dari customer atau dari senior kayak ih kamu gini langsung nangis gitu loh. Terus lebih di ini deh bahasa Inggrisnya karena itu lebih penting dan ngaruh banget ya sampai kayak Kak Ridwan ya Kak. Dan sedih Kak. Pokoknya intinya banyak-banyak evaluasi diri. Oke, udah? Oke, makasih buat Ridwan sama Agista yang udah nemenin Bapak ngobrol ya di program bersua ini, berbincang seputar apapun. Sampai bertemu lagi di program bersua selanjutnya dengan narasumber yang lebih keren-keren lagi. Oke, bye-bye semua. Oke, thank you.